Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada pada malam hari ini diberikan kesehatan dan kelancaran untuk mengikuti kegiatan diklat kita pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku Ketua Perkumpulan Cendekiawan Muda Indonesia dan yang kami hormati Bapak Dr. Rudi Haryawan MPD selaku narasumber kami pada malam hari ini. Beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Mandalika dan tentunya yang saya hormati Bapak Ibu peserta diklat pada malam hari ini yang sudah berkesempatan hadir untuk masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai Zoom meeting kita pada malam hari ini Bapak Ibu, saya Lulu Arianti yang akan memandu Bapak Ibu untuk kegiatan sesi diklat kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai, saya izin untuk menginformasikan terkait dengan jadwal diklat kita. Malam hari ini merupakan sesi kedua untuk Zoom meeting Bapak Ibu, karena kemarin malam merupakan sesi pertama. Seperti jadwal diklat yang sudah kami informasikan pada WA Group, tanggal 14 dengan 15 Desember merupakan sesi diskusi melalui WA Zoom. Mohon maaf, melalui Zoom meeting. Dan untuk tanggal sampai dengan tanggal 17 Desember, yaitu diskusi WA Group, yaitu secara interaktif Bapak Ibu. Dan terkait dengan absensi dan dokumen yang lainnya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, karena semua akan kami siapkan secara utuh dan penuh, dan akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu di saat hari terakhir kelas. Jadi Bapak Ibu hanya perlu fokus dan mengikuti diskusi secara interaktif dengan narasumber, karena narasumber kami juga sudah bergabung di WA Group Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai untuk sesi kedua malam hari ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa membuka kembali materi pada malam pertama, karena malam hari ini akan disampaikan lanjutan dari materi pada sesi pertama tersebut Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai untuk narasumber, sini akan diberikan gambaran terkait dengan tema diklat kita pada malam hari ini, yaitu implementasi penelitian kualitatif sederhana dalam pendidikan yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD. Kepada beliau saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lulu Arianti selaku moderator pada malam hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting pada malam hari ini, yang saya hormati. Tentu Bapak Ibu sudah melalui kegiatan yang pertama kemarin, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kami, Bapak Dr. Rudi Haryawan, MPD. Dan Bapak Ibu sudah saya lihat di WA Group sangat antusias sekali untuk bertanya, kemudian Bapak Ibu em, coba untuk mereview. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah mendapat materi penelitian kualitatif juga, atau juga Bapak Ibu yang sudah mungkin pernah menerbitkan artikel ataupun menulis laporan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, pada saat ini kita akan coba merefresh kembali ingatan kita ataupun pengetahuan kita berkaitan dengan penelitian kualitatif. Sembari saya tidak menggantikan narasumber Bapak Ibu, tetapi karena narasumber izin sebentar untuk masih menyelesaikan sholat isyanya, oleh karena itu saya coba untuk hadir Bapak Ibu. Saya kebetulan juga dari S1 sampai dengan S3 saya, alhamdulillah laporan penelitian yang saya lakukan dari skripsi sampai disertasi itu kualitatif juga pendekatannya Bapak Ibu. Saya S1 menggunakan studi kasus, kemudian ketika di S2 saya menggunakan studi multi kasus, dan ketika saya menyelesaikan disertasi saya menggunakan penelitian etnografi. Nah, tiga tiga jenis pendekatan penelitian ataupun analisis data yang saya gunakan itu berbeda-beda dari S1 sampai S3. Oleh karena itu saya juga mungkin gitu ya, mungkin sedikit menganggap diri banyak lebih sedikit banyak gitu ya mendalami penelitian kualitatif ini. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu jika memang ada pertanyaan sebelum narasumber kami masuk, Bapak Dr. Rudi Haryawan. Kami juga sudah perkenalkan kemarin, beliau juga dari S1 sampai S3-nya menggunakan penelitian kualitatif, dan kami satu alma mater.
Oleh karena itu saya sedikit banyak untuk bisa juga untuk memberikan review terkait dengan Bapak Ibu yang mungkin penasaran. Kalau selama ini Bapak Ibu guru khususnya lebih banyak menggunakan apa namanya pendekatan penelitian tindakan gitu ya, PTK ataupun Bapak kepala sekolah membuat penelitian tindakan khusus sekolah gitu ya. Nah, sesekali gitu bolehlah Bapak Ibu menganalisa ataupun Bapak Ibu bisa ambil tema-tema ataupun bagian-bagian yang bisa dianalisa ataupun bisa lebih mendalam Bapak Ibu menggunakan penelitian kualitatif. Nah, kemarin banyak Bapak Ibu yang sudah em, coba untuk apa namanya bertanya di grup. Saya juga ada di grup. Saya coba untuk melihat-lihat juga sejauh mana pertanyaan Bapak Ibu. Ternyata wah ada juga Bapak Ibu yang sudah sangat expert sekali sudah menggunakan software malah menggunakan software Atlas, kemudian NVivo itu salah satu software untuk mempermudah kita menganalisa data. Tetapi sekali lagi untuk software ataupun media yang Bapak Ibu gunakan seperti itu sarannya adalah harus dikuasai betul-betul terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti software Mendeley ataupun Zotero itu software untuk manajemen referensi atau Bapak Ibu bisa membuat referensi yang otomatis. Kemudian software Atlas ataupun software apa namanya NVivo itu untuk menganalisa data ataupun untuk mengelompok-lompokkan data sampai dengan mereduksi sampai analisa data. Itu khusus software untuk penelitian kualitatif berbasis deskripsi. Kalau Bapak Ibu dulu sering mendengar pasti ya, sering mendengar software SPSS. Nah, kalau SPSS itu spesial untuk mengolah data penelitian kuantitatif. Nah, kalau angka-angka, Bapak Ibu bisa pakai SPSS ataupun Bapak Ibu pakai apa namanya untuk analisis jalur itu bisa digunakan. Oleh karena itu silahkan Bapak Ibu semaksimal mungkin ataupun apa namanya berkaitan dengan apa yang Bapak Ibu ingin teliti ataupun analisa datanya. Nah, yang menjadi menarik yang saya lihat pertanyaannya adalah kapan Bapak Ibu harus menggunakan eh, ataupun memilih pendekatan penelitian. Ada yang em, apa ini adalah penelitian kualitatif, Pak? Itu pertanyaannya. Ataupun apa ini masuk dalam penelitian tindakan atau juga penelitian pengembangan atau juga ada yang melihat penelitian kuantitatif. Nah, secara sederhananya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menemukan satu satu kasus ataupun satu permasalahan, satu topik yang menarik di lapangan tentunya. Jika Bapak Ibu ingin mendeskripsikan atau lebih banyak Bapak Ibu menceritakan terkait dengan fakta di lapangan ataupun persoalan um, di lokasi penelitian, Bapak Ibu ingin menceritakan secara detail, secara mendalam, Bapak Ibu bisa mengambil pendekatan penelitian kualitatif. Karena sesungguhnya penelitian kualitatif itu lebih banyak untuk mendeskripsikan sampai kita mendalami suatu kasus ataupun suatu fenomena, kemudian Bapak Ibu bisa mendeskripsikan. Tapi jika Bapak Ibu ingin lebih banyak untuk apa namanya menganalisa data dengan angka, kemudian Bapak Ibu buatkan standar, kemudian Bapak Ibu buatkan skala, itu Bapak Ibu silahkan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Ya, penelitian kuantitatif juga ada banyak turunannya ataupun banyak jenisnya. Nanti Bapak Ibu bisa sedikit tidak banyak untuk bisa membaca-baca terlebih dahulu dan tentunya Bapak Ibu tinggal pilih Bapak Ibu mau menggunakan pendekatan mana nih. Ataupun Bapak Ibu guru yang banyak ingin melakukan penelitian tindakan, silahkan Bapak Ibu tentunya memiliki ciri-ciri penelitian tindakan tersebut. Ada sesuatu hal yang Bapak Ibu ingin lakukan ataupun tindakan yang Bapak Ibu ingin terapkan di kelas ataupun di sekolah Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu memilih penelitian tindakan ataupun action research.
Oke. Agar Bapak Ibu tidak bingung nih, apakah ini adalah penelitian kualitatif, apakah ini masuk penelitian kuantitatif, R&D, ataupun penelitian jenis penelitian yang lain. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, karena narasumber Bapak Rudi sudah masuk di Zoom meeting, saya kembalikan ke moderator dan bisa dilanjutkan Mbak Lulu. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD yang sudah memberikan penjelasan terkait bagaimana penelitian kualitatif yang sudah beliau lakukan dari S1 hingga S3-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini narasumber kami sudah bergabung yaitu Bapak Dr. Rudi Haryawan MPD yang akan melanjutkan sesi kedua kita yaitu materi pada malam hari ini Bapak Ibu. Dan sebelum kita mulai untuk materi pada malam hari ini, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa membuka kembali file materi yang pertama. Terakhir, narasumber kami sudah membahas tentang sistematika laporan penelitian kualitatif, yang dimana sudah dibahas tentang bagian awal, yaitu yang isinya judul, pengesahan abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu bagian isi yang isinya bab 1, bab 2, bab 3, dan bab 4. Dan pada bagian akhir yaitu bab 5 atau penutup yang isinya kesimpulan dan rekomendasi atau lampiran. Nah, di sini Bapak Ibu sekarang bisa menuliskan poin-poin penting apa saja yang Bapak Ibu ingin tanyakan dengan narasumber kami, karena malam ini merupakan sesi kedua atau sesi terakhir untuk Zoom meeting kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk diskusi dengan narasumber. Baik Bapak Ibu, mungkin saya langsung serahkan saja ke narasumber kami pada malam hari ini untuk memulai kelas kita. Baik, untuk Bapak Rudi Haryawan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator Lulu Arianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu nggih. Baik, untuk malam hari ini kita akan flashback kembali tentang materi kemarin. Kemarin kita sudah mencoba mengulas tentang apa perbedaan penelitian kualitatif kemudian dengan kuantitatif, kemudian sampai membuat sebuah laporan penelitian dengan sistematikanya itu kemarin kita sempat sampaikan bisa jadi bahwa sistematika dalam penulisan karya ilmiah, baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif, berbeda-beda kita temukan. Memang ini tergantung dari gaya, pedoman, atau institusi yang menyuruh kita untuk menyusun sebuah karya ilmiah. Nah, kenapa pertanyaannya jadinya, kenapa kita harus mulai dari menyusun laporan, Pak? Apa boleh tidak kalau kita langsung ke membuat artikelnya? Ah, kalau saya jawab boleh langsung ke artikel, juga tidak masalah. Kalau saya jawab lebih baik menggunakan laporan penelitian dulu, karena bisa jadi dari laporan penelitian itu satu laporan bisa kita buat menjadi beberapa bentuk artikel. Nah, bisa nanti beberapa variabel itu kita pecah, kemudian kita susun menjadi artikel 2 sampai 3 artikel dalam yang bisa kita publish di jurnal-jurnal yang dianggap sudah diakui oleh kalau di Guru itu ada beberapa jurnal yang sudah berafiliasi dengan dinas sehingga ketika kita menggunakan itu untuk pengusulan kenaikan pangkat itu diakui oleh mereka. Nah, Bapak Ibu, saya coba ingin buka kembali materi kemarin. Nanti coba kita akan kilas balik sedikit. Tapi saya berharap bukan saya saja yang berbicara. Lebih baik nanti kita komunikasinya dua arah. Mana yang kira-kira belum begitu dipahami, mari kita coba bedah bareng-bareng sehingga teman yang lain atau Bapak Ibu yang lain yang ingin mendapatkan penjelasan tentang hal itu bisa kita coba sama-sama mendapatkan informasi atau gambarannya. Izin saya mau share dulu materi kemarin. Apa sudah terlihat? Untuk materinya masih belum terlihat, Bapak mungkin sedang loading. Oke.
Sudah, Gi? Sudah Ya, terlihat? sudah terlihat, Bapak. Sebentar dulu ini. Baik, yang kemarin kita sudah coba sampaikan bahwa secara umum, Bapak Ibu dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif itu pasti ada isian yang berkaitan tentang pendahuluan, kajian pustaka atau tinjauan pustaka yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun sebuah kerangka dalam pelaksanaan penelitiannya nanti. Kemudian ada tujuan dan manfaat dari penelitian, ada metode yang digunakan. Ini nanti yang akan menjadi pembeda bahwa kita ini dalam penelitiannya apakah menggunakan metode kualitatif ataupun kuantitatif. Eh, Kemudian setelah kita menetapkan metodenya, tentu ada hasil dan pembahasan. Yang terakhir itu adalah bagian kesimpulan. Secara umum, itu isinya hampir sama seperti ini. Hanya saja yang membedakan itu mungkin urutannya. Bisa bab satu dan bab 2 itu bergabung jadi satu. Kemudian bab 3 itu bisa menjadi metode penelitian karena sudah bab satu dan bab 2 digabung. Kemudian yang sangat nampak itu adalah hasil dan pembahasan itu selalu berdampingan ataupun bisa dijadikan dua bab yang ini. Kadang-kadang di beberapa tempat dimunculkan dulu hasil penelitiannya, baru kemudian dibahas poin by poin hasil penelitian tersebut. Baru ditariklah kesimpulan. Nah, secara umum itu yang akan kita temukan di beberapa pedoman atau permintaan atau kalau di perguruan tinggi itu ya tergantung dari pedoman karya ilmiah yang digunakan oleh kampus tersebut sehingga itu yang diikuti. Kemarin ada beberapa pertanyaan yang menarik. Berapa sih Pak jumlah dari halaman judul sampai dengan daftar pustaka atau sampai kesimpulan begitu? Itu bermacam-macam Bapak Ibu. Nah, dalam penelitian kuantitatif mungkin akan cepat terlihat beberapa jumlahnya. Namun dalam penelitian kualitatif itu yang sangat susah untuk ditebak nanti berapa. Bisa jadi sangat ringkas dan sedikit sekali jumlahnya. Ada yang kalau saya ini sampai hanya 34 halaman, padahal ini dikti loh Bapak Ibu. Yang saya coba ajukan dulu kemudian dapat pendanaannya. Nah, itu mereka kalau dikti itu tidak tidak usah terlalu panjang-panjang. Nah, tetapi di beberapa tempat seperti di skripsi, seperti disertasi apalagi. Kalau skripsi yang kita lihat itu hampir 40 sampai 70 halaman. Karena mungkin yang lebih banyak nanti dia akan berbicara tentang tinjauan pustaka atau kajian teorinya yang lumayan banyak yang menyatakan bahwa penelitian ini secara teori memang didukung oleh banyak kajian-kajian pustaka, banyak buku referensi yang sehingga kalau digabung itu menjadi cukup banyak. Bahkan di dalam metode kalau di skripsi dan tesis itu mereka uraikan apa yang dimaksud dengan metode, bagaimana itu semua ditulis secara rinci. Namun dalam penelitian-penelitian yang ditetapkan oleh lembaga tertentu yang memang ada kompetisi atau hibah, mereka tidak mau terlalu banyak bertele-tele tentang apa definisi, apa makna menurut pendapat ini tidak, tetapi langsung kepada sifatnya operasional. Sehingga ketika kita menceritakan jenis metode, metode apa yang kita gunakan, bagaimana melaksanakannya, itu tidak tidak lagi menceritakan dari pendapatnya si Sugiono misalkan atau Pak Soehardi, tidak langsung, tidak, tapi langsung kepada praktisnya. Sehingga ketika ditulis Bapak Ibu, laporan penelitian itu sangat singkat, singkat, padat dan memang cukup jelas di situ. Kalau di tesis misalkan itu sampai 150 sampai 200. Kalau tesis saya kemarin itu sekitar 200. Disertasi saya hampir 500 halaman Bapak Ibu. Jadi memang tergantung dari lembaga ataupun pedoman yang digunakan oleh kita yang melaksanakan kegiatan penelitian itu tujuannya untuk apa, kebutuhannya untuk apa. Kalau untuk skripsi mungkin
akan berbeda dengan orang yang mengajukan membuat laporan penelitian oleh guru yang diminta oleh dinas untuk mendukung apa namanya kenaikan pangkat atau syarat untuk naik pangkat bagi Bapak Ibu guru kita. Itu mereka biasanya membuat laporan penelitian, kemudian laporan penelitian itu juga nanti akan diubah menjadi sebuah hasil artikel yang nanti dipublish di beberapa jurnal yang memang diakui, baik yang sering kita dengar juga sebagai yang terakreditasi, baik Sinta 2, 3 sampai dengan Sinta 6. Nah, kemudian saya akan tunjukkan, ini kan sudah menjadi sebuah laporan Bapak Ibu. Secara umum seperti ini hasilnya. Saya akan tunjukkan beberapa contoh artikel yang sudah diubah dari laporan menjadi sebuah artikel. Oh, bukan ini, sebentar. Saya sebentar dulu. Sambil ini saja dulu lah. Baik. Karena yang saya cari tadi itu belum ketemu Bapak Ibu, tapi setidaknya saya akan sampaikan beberapa jenis penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan atau metode yang pendekatan atau rancangan studinya itu sedikit berbeda. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin kami ini tanpa melalui sebuah laporan penelitian. Jadi kami langsung menyusun ini dalam bentuk studi pustaka, studi kepustakaan. Nah, kadang-kadang dalam suatu keadaan Bapak Ibu muncul ide kita untuk membuat sebuah proses pendidikan itu dalam situasi kebencanaan dengan konsep yang berbeda. Sehingga terfikir dalam keinginan kita untuk coba menelusuri beberapa referensi, kemudian referensi tersebut kita cari yang sesuai dengan yang ingin kita susun dalam bentuk sebuah artikel. Contoh judul seperti ini, pentingnya pendidikan kebencanaan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Kami kemarin waktu membuat judul ini, karena pertimbangannya pada saat itu memang kita sangat membutuhkan sebuah bagaimana sih memberikan penyadaran kepada anak di tingkat usia dini itu tentang bencana. Bencana ini menurut beberapa pakar memang kita tidak bisa menghindarinya, tapi hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kita selamat ketika bencana itu datang. Nah, karena ini sifatnya sangat urgen, tapi untuk membuat penelitiannya kayaknya agak susah. Karena kenapa? Masa kita akan melakukan sebuah eh, stimulasi sebuah bencana sehingga orang itu akan paham tentang bencana. Namun kami coba menelusuri beberapa artikel yang kait tentang pendidikan kebencanaan. Adakah orang yang telah menulis tentang hal yang serupa? Sehingga kami cari-cari sehingga berkumpullah beberapa artikel yang serupa. Kemudian kami cari beberapa benang merah yang kira-kira bisa membuat sebuah tema ini terbentuk dalam kajian pustaka. Maka ini tidak perlu dilakukan riset Bapak Ibu. Cukup kita hanya mengumpulkan beberapa referensi, kemudian kita susun sesuai dengan kaidah ilmiah dalam penulisan karya ilmiah, sehingga terbentuklah tulisan yang nantinya kalau ketika kita publish di beberapa jurnal yang mereka sudah menetapkan boleh menerima penelitian yang metodenya menggunakan pendekatan studi kepustakaan, maka kita publish di situ. Nah, ini kemarin saya publish di jurnal yang terindeks Sinta 4, Bapak Ibu. Jadi saya cek jurnalnya, saya tanya yang pengelola jurnal,
bolehkah kami menerbitkan artikel yang berkaitan tentang studi kepustakaan? Oh boleh, malah ini adalah sesuatu yang sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Informasi-informasi seperti ini, konsep-konsep tentang pendidikan kebencanaan sangat dibutuhkan. Bahkan kita diminta beberapa waktu yang lalu untuk coba melakukan kajian-kajian baik secara eh, penelitian maupun secara telusur kepustakaan-kepustakaan atau sumber-sumber yang lain sehingga dibuat konsep bagaimana sih untuk melaksanakan pendidikan kebencanaan. Bisa Bapak Ibu. Ataupun mungkin di lingkungan Bapak Ibu ada melihat sesuatu yang sekiranya kalau kita mau uji itu sepertinya tidak mungkin untuk dilakukan uji coba menggunakan pendekatan statistik. Sehingga kita perlu mengumpulkan beberapa eh, sumber yang nanti akan menjadi konsep bahwa kayaknya penting, kayaknya perlu begitu. Ketika sudah konsep itu jadi, kita publish dan tahun berikutnya atau tahap berikutnya boleh kita jadikan nanti untuk melakukan penelitian dengan pendekatan statistik. Contohnya saja misalkan begini judulnya. Bagaimana kita menerapkan pembelajaran dengan metode hypnoteaching? Gimana ya kira-kira kalau dalam pikiran kita? Apakah ada orang yang melakukan hipnotis dalam pembelajaran? Oh, sepertinya menurut pandangan kita ini penting, tetapi data bagaimana cara melakukannya, maka kita coba kumpulkan beberapa referensi yang berkaitan tentang hipnotis, tentang hypnoteaching, tentang hal-hal yang berkaitan tentang itu sehingga mendukung konsep yang akan kita bangun ketika nanti ingin menerapkan pembelajaran ini dalam metode ini dalam pembelajaran, kayaknya ini mendukung keputusan kita untuk menerapkan itu. Artinya ketika kita ingin mengambil sebuah ide untuk coba diterapkan dalam proses pembelajaran, sedangkan secara literatur itu belum ada riset yang melakukan itu. Belum ada sebuah artikel yang coba mengangkat itu. Sehingga kita bangun konsepnya dulu, setelah jadi konsepnya, kemudian kita nanti uji coba menggunakan pendekatan PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian ada juga beberapa ide, misalkan Bapak Ibu di dalam ini yang tanpa ya, yang tanpa menggunakan laporan penelitian. Misalkan kita ingin membuat suasana kelas menjadi gembira dan berbobot. Oh, saya mendengar ada beberapa metode yang terlintas dalam pikiran kita, yaitu misalkan orkestra dalam pembelajaran. Sepertinya menarik kalau saya buat menjadi judul orkestra dalam pembelajaran matematika. Bagaimana membuat pembelajaran matematika itu menjadi menyenangkan, tetapi saya belum tahu konsepnya, maka Ibu menelusuri beberapa referensi yang berkaitan tentang pembelajaran, tentang orkestra, yang tentang pembelajaran yang mengentertain. Kita kumpulkan semua referensinya, kemudian kita bangun konsep itu, sehingga nanti ketika sudah jadi kita publish lagi. Itu pasti dalam keseharian kita, fenomena, gejala, hal-hal itu akan muncul. Karena apa? Karena kita butuh untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam proses pembelajaran yang sepertinya kalau menggunakan metode yang lama kayaknya sudah usang atau kayaknya sudah tidak mempan menggunakan metode-metode yang banyak yang ada selama ini. Coba kita lebih lebih kalau bahasa kasarnya lebih ekstrim, cari cara-cara baru nih. Malah Ibu akan menemukan ide-ide cara-cara baru dalam membuat proses pembelajaran itu lebih mengentertain, lebih orkestra, gembira dan berbobot, atau bisa juga menggunakan singkatan menjadi gembrot. Ada hal-hal yang kira-kira kalau kita konsep dia menjadi sebuah ide penelitian menjadi menarik Bapak Ibu. Bisa jadi itu kalimat itu sebuah singkatan sehingga menemukan apa singkatan yang unik seperti tadi saya sampaikan, gembrot, gembira dan berbobot. Saya ingin membuat proses pembelajaran ini menarik dengan metode dengan pendekatan gembrot. Itu kalau orang baca itu tertantang, apa sih gembrot ini? Apakah gemuk atau apa? Tetapi ketika dijabarkan maksud gembrot ini adalah gembira dan berbobot. Nah, itu kita kumpulkan beberapa konsep yang berkaitan tentang itu untuk membangun teorinya. Itu sah-sah saja Bapak Ibu. Dan itu dalam pendekatan kepustakaan itu menarik untuk selalu coba membangun konsep-konsep baru. Itulah kenapa dalam penelitian kualitatif Bapak Ibu mereka itu berusaha untuk mengembangkan teori itu
eh, substansinya lain ataupun menemukan hal yang baru sehingga nanti yang baru itu setelah dikemas menjadi konsep ilmiah itu diuji melalui pendekatan statistik. Kalau sudah diuji ternyata berhasil, maka itu akan terus dilakukan oleh yang lain, dikembangkan lagi. Nah, itu seperti itu model model pendekatan kualitatif. Makanya di judul kegiatan kita ini sangat bagus sekali. Kita sebut penerapan penelitian kualitatif sederhana. Memang betul. Kadang-kadang kita takut ketika kita penelitian kualitatif karena seakan-akan lama berhadapan dengan orang, wawancara, memaknai sebuah situasi, kemudian merasakan apa yang orang lain lain rasakan, itu memang kelihatannya cukup cukup berat kalau dari kita yang sambil apa namanya, yang tugas sehari-harinya itu adalah sebagai pendidik, bukan sebagai peneliti khusus tentang hal itu. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu kalau memang terlalu agak sulit dan eh, apa namanya dinas membolehkan atau beberapa jurnal menerima yang akan kita tuju itu bahwa konsep-konsep ide-ide tentang eh, artikel yang akan kita susun menggunakan metodologi pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kepustakaan itu diterima dan diakui oleh oleh dinas untuk menjadi sebuah syarat untuk kenaikan pangkat. Seperti itu Bapak Ibu. Boleh mungkin nanti lebih sifatnya interaktif. Saya coba carikan yang eh, Halo, moderator bisa sambil bertanya, mungkin kita lebih interaktif sifatnya biar kita sama-sama membuka mungkin hal-hal yang dianggap agak lebih perlu dibahas lebih dalam. Halo moderator, dulu saya coba tampilkan yang hasil penelitian dari laporan artikel yang dari laporan penelitian. Contohnya, ini dia. Halo Lulu Pak. Aryani, Ya, Pak. Lulu Aryanti. Eh, Mungkin kita lebih banyak bersifatnya interaktif saja biar eh, Baik, Bapak. Bapak Ibu bisa apa namanya saling tanya jawab gitu. Itu ada yang bertanya, Lulu mungkin diberikan kesempatan untuk open Untuk mic. pertanyaannya nanti setelah selesai materi saja, Pak, biar lebih. Oh gitu. Oh baik. Berarti saya lanjutkan ke Oke, silakan Pak materi dilanjutkan berikutnya. dulu. Saya mau sharing. Baik, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh artikel yang setelah dilakukan dari hasil laporan penelitian, yaitu tadi kalau judul penelitiannya tentang implementasi parenting education in school pada jenjang pendidikan dasar, maka setelah itu saya ubah dia menjadi sebuah artikel. Kalau di dalam laporan penelitian itu jumlahnya bisa sampai 30 sampai 60. Tetapi ketika diubah dalam artikel itu hanya 6 lembar, Bapak Ibu. Ada yang paling banyak 15 lembar. Karena semakin banyak jumlah lembarannya, itu biasanya tempat kita publish itu akan memberikan charge-nya atau biayanya lebih tinggi juga. Karena ini berkaitan tentang space yang digunakan di dalam jurnalnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, semakin ringkas sebuah artikel dari hasil laporan tersebut, itu akan memberikan kemudahan baik kepada kita secara baik kepada orang yang membaca maupun kita secara finansial untuk tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya dalam publikasinya. Nah,
Apa-apa saja kira-kira yang dimasukkan ketika sebuah laporan itu selesai dilaksanakan. Nah, yang pertama tentu judul. Judul harus ada, kemudian siapa yang meneliti, kemudian apa afiliasinya, ini lembaga tempat kita bekerja misalkan. Eh, kalau kalau Bapak Ibu sebagai guru maka afiliasinya nanti tentang sekolah Bapak Ibu. Ada email dan sekolahnya. Kemudian apa saja isinya Bapak Ibu? Tadi mulai dari judul, kemudian email dan lain sebagainya atau identitas peneliti. Di dalam abstrak, abstrak ini sudah tidak asing lagi, ini merupakan rangkuman dari keseluruhan isi artikel. Biasanya dalam abstrak, abstrak itu adalah menyampaikan tujuan dari penelitian yang sudah ditulis di laporan tersebut diambil sebagian. Oh, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan. Kalau mendeskripsikan ini menunjukkan bahwa penelitian ini nanti akan disampaikan menggunakan pendekatan kualitatif. Mendeskripsikan tentang implementasi parenting education in school pada jenjang pendidikan dasar di Lombok Tengah. Kemudian menjelaskan apa pendekatannya. Ini ditulis langsung. Kalau di laporan itu kan panjang lebar bagian-bagian. Kalau di sini disingkat pendekatan penelitian menggunakan pendekatan dokumentasi, pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multisitus. Nah, di beberapa penelitian, kalau lokasi penelitiannya itu lebih dari satu dan yang diteliti itu adalah satu case, satu kasus atau satu fenomena atau satu karakteristik, maka kita sebut multisitus karena kasusnya sama. Tetapi kalau dua uh, tempat kita penelitian, case-nya beda, maka itu disebut dengan multikasus. Contohnya saja misalkan ada yang penelitian di TK, yang satu penelitiannya di SD. Ini antara SD secara karakteristik dan uh, TK itu berbeda sehingga disebut dengan multikasus. Karena multikasus, maka juga nanti uraian itu lebih luas lagi, per case per case, per kasus per kasus. Oleh karena itu, kita juga harus bisa memilah kalau memang penelitian itu cuma satu, nanti akan ditulis multi studi kasus. Berarti kasusnya tunggal, cuma satu lokasi di sekolah kita saja, di kelas itu saja. Bagaimana kalau misalkan di sekolah itu kita mau ngambil beberapa kelas, itu bisa jadi multi kasus karena diambil dari kelas maupun tingkatan yang berbeda. Oleh karena itu, sebaiknya dalam penelitian itu yang agak lebih mudah, sederhana itu satu saja Bapak Ibu, studi kasus. Kemudian pengumpulan data yang digunakan itu adalah yang paling dasar atau yang paling utama itu adalah menggunakan wawancara. Nah, ini wawancara, kemudian pengumpulan dokumentasi sebagai pendukung, itu berupa gambar, catatan lapangan, dan lain sebagainya, itu kita sampaikan di situ. Kemudian analisis data menggunakan model interaktif, yaitu kasus tunggal yang tadi, yang di yang di yang dibuat oleh Maes and Huberman. Itu biasanya kalau untuk data pengelolaan data kasus itu banyak di antara para peneliti itu menggunakan Miles and Huberman kebanyakan, termasuk saya selama ini selalu menggunakan ini. Nah, kemudian setelah kita menyampaikan tujuannya, pendekatannya, analisis datanya, metode pengumpulan datanya, baru kita sampaikan hasil dari penelitian itu. Nah, di dalam abstrak ini sangat singkat karena namanya abstrak itu rangkuman dari keseluruhan penelitian. Kemudian setelah kita menyampaikan analisis datanya, sampaikan langsung ke isi hasil penelitian tersebut yang ada di bagian belakang. Nah, di bagian pendahuluan ini, kalau dalam penelitian kuantitatif itu adalah mencari gap antara teori dan praktik itu gapnya apa perbedaannya, sehingga itu diselesaikan. Sedangkan di dalam penelitian kualitatif di sini lebih berbicara tentang
apa fenomena yang muncul di situ. Ternyata kalau kita lihat dari judul ini, ternyata bahwa dalam pendidikan dasar itu ada sebuah penerapan parenting education atau pendidikan bagi orang tua agar mereka mampu membantu guru dan sekolah secara umum dalam proses pendidikan anak di rumah. Nah, ternyata praktik-praktik itu ada, kegiatan-kegiatan atau proses itu ada, tetapi secara kuantitatif belum bisa diuji karena memang ini adalah sebuah fenomena atau gejala. Walaupun gejala itu masih kita anggap belum begitu luas, karena ini kan perlu diangkat dalam sebuah konsep penelitian. Itulah yang diuraikan pada bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini diambil dari mana Bapak Ibu? Dari bab 1 di bagian pendahuluan tersebut. Dan dikombin dengan ada di bagian kajian pustaka untuk memperkuat dasar teori dan pondasi kita, pijakan kita dalam menentukan penelitian ini. Kemudian setelah pendahuluan, ada metode penelitian. Metode penelitian ini disampaikan secara singkat saja, tidak ada yang menjelaskan apa itu metode penelitian, menurut siapa, tidak. Dia langsung sifatnya praktis, singkat. Ditulis seperti ini langsung, kemudian setelah metodenya, tadi di abstrak itu hasil, lalu disampaikan hasilnya. Nah, kalau di dalam laporan penelitian, hasil itu kelihatan betul bahwa ada beberapa narasi, informasi yang masih bersifat narasi. Kalau di sini sudah kepada temuan akhir, temuan yang dianggap sebagai hasil dari penelitian tersebut. Kemudian dilakukan pembahasan. Maka disebut pada bagian ini adalah hasil dan pembahasan, membahas hasil dipadu-padankan dengan atau dikomparasikan dengan teori yang ada di kajian pustaka, ataupun nanti mengambil beberapa teori-teori yang ada di luar daripada kajian pustaka tersebut. Nah, ini saya masukkan beberapa teori pendapat orang-orang. Dan yang terakhir, dibuatkan konsep temuannya. Dibuatkan, disusun dalam sebuah formulasi. Baru disimpulkan, di dalam simpulannya boleh, tetapi tidak boleh. Kemudian dibuat daftar pustaka sesuai dengan template yang ditentukan oleh artikel tempat kita publish tersebut. Itu berkaitan tentang dari sebuah laporan penelitian kemudian diubah menjadi artikel. Jadi kita dapat dua sebenarnya Bapak Ibu kalau kita mulai dari sebuah laporan penelitian. Kita buat laporan penelitian, kita dapat poin. Kemudian ketika kita mengubah dari laporan penelitian ke artikel yang akan dipublish, kita juga dapat poinnya atau dapat cum-nya. Jadi kita dapat dua. Bisa jadi yang satu laporan itu Bapak Ibu bisa menjadi 2-3 artikel. Itu kelebihannya kalau kita memang berangkat dari sebuah laporan penelitian. Tetapi kalau kita misalkan langsung on the track saja Pak, saya tidak mau menyusun ke laporan penelitian, saya ingin cepat saja ke artikelnya, maka setidaknya untuk meyakinkan pemilik jurnal itu harus kita susun semua prosesnya seperti ini. Kalau mereka menggunakan template, ada pendahuluan, berarti kita tulis. Apa metodenya, harus kita yakinkan bahwa kita telah melakukan penelitian menggunakan metode ini. Kemudian ada kita sampaikan temuannya seperti ini. Sehingga ketika direview oleh pemilik jurnal itu, oh ini yakin kita bahwa ini sudah sesuai dengan laporan penelitian. Walaupun mungkin tidak disusun laporan penelitiannya, tetapi langsung on the track kepada artikelnya. Karena memang kalau artikel itu katanya lebih banyak poinnya daripada hanya sekedar laporan. Begitu.
Secara umum seperti itu Bapak Ibu. Ada yang berkaitan tentang ini tadi. Mohon maaf Bapak, apakah ingin dialihkan ke diskusi terlebih dahulu? Ya, boleh boleh. Mungkin itu lebih efektif biar dua arah begitu. Karena kalau Oh, dari saya saja mungkin nanti Bapak Ibu ada yang ingin langsung berdiskusi. baik, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa melakukan raise hand. Nanti akan saya persilahkan satu persatu. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin terkendala sinyal, Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat, nanti akan dijawab langsung oleh narasumber kami. Baik, Bapak, di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mungkin Bapak bisa langsung menjawab atau ingin saya bacakan, Pak? Boleh boleh dibacakan biar. Baik, Pak, di sini ada dari Bapak Iwayan Picapatriaya Partayasa. Pertanyaannya izin bertanya untuk tesis bab 4, bagaimana cara menyusun atau mengursikan pembahasan hasil penelitian dan deskripsi hasil penelitian. Dalam bab 5, simpulan itu harus sesuai dengan rumusan masalah. Ada 3. Apakah 3 juga yang disimpulkan serta implikasinya? Terima kasih. Mau langsung dijawab, Pak? Silahkan. Baik. Dalam menyusun laporan penelitian, baik itu penelitian laporan yang didanai oleh pemerintah, apalagi kalau yang memang sesuai dengan tempat kita sekolah atau kuliah, maka harus kita konsisten, Bapak Ibu. Ketika di bab awal kita sampaikan ada 3 masalah atau ada 3 fokus yang ingin kita selesaikan, maka ketiga fokus itulah nanti yang akan masuk di dalam hasil dan pembahasan. Jadi kalau ada tiga fokus atau ada 3 masalah, maka uraiannya juga atau narasinya adalah ketiga hal tersebut. Misalkan kalau dalam manajemen ada perencanaan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi. Maka pada fokus pertama, nanti di dalam hasilnya itu yang akan kita temukan adalah bagaimana perencanaan pembelajaran misalkan. Kita uraikan per sub tersebut, kemudian setelah kita ketemu hasilnya kita buat kesimpulan di akhir eh, hasil akhir pada fokus pertama. Kemudian yang kedua, masuk ke fokus kedua atau masalah yang kedua yang ingin diselesaikan, maka di situ juga akan diuraikan, dinarasikan, dikomparasi dengan beberapa data, baik berupa dokumen ataupun catatan, yang sehingga nanti pada bagian akhir kita menemukan temuan. Temuannya itu bisa berwujud poin-pointer saja, atau sebuah narasi dalam satu kalimat, atau dalam bentuk sebuah display matrik atau diagram konteks. Kalau saya biasanya ada 2 caranya. Ketika sudah menyelesaikan narasi pada setiap masalah tersebut, kita uraikan berdasarkan informasi, dokumen, kemudian saya catat beberapa poin, 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ini saya coba susun dalam sebuah matriks atau juga dalam bentuk diagram konteks untuk memudahkan saya ketika saya ingin menyampaikan ke orang bahwa proses perencanaan itu mulai dari misalkan analisis lingkungan atau analisis apa begitu. Kemudian setelah itu ada proses melibatkan guru dan lain sebagainya, itu saya buat dalam bentuk diagram. Sehingga ketika itu sudah terbangun dalam bentuk diagram, itu orang akan mudah. Kalau sudah fokus 1, fokus 2, fokus 3, atau masalah 1, masalah 2, 3 selesai, maka kita akan masuk ke bagian pembahasan. Dari tiap fokus-fokus itu, tadi sudah kita buat item-item temuannya, nanti per item dari fokus itu, per item itu akan diuraikan per poin mana yang mau dibahas dan mana yang tidak perlu. Kalau dari 10 itu hanya 3 yang ingin saya bahas dengan pertimbangan karena inilah yang paling penting, maka tiga bagian itu dalam setiap masalah itu akan dibahas, diuraikan, kemudian dikomparasi dengan beberapa penelitian terdahulu, dengan kajian pustaka,
atau dengan beberapa temuan di jurnal lain, oh bisa jadi ini sudah bagus atau ini negatif atau ini positif, ini kayaknya berbeda, itu akan kita coba bahas di dalam pembahasan. Sampai ketiga-tiga fokus ini selesai dibahas, berarti selesai. Di bagian akhir itu dibuatlah temuan konsep secara umum, juga kalau saya biasanya menggunakan diagram konteks untuk memudahkan pembaca atau orang yang ingin tahu tentang apa temuan secara menyeluruh tentang judul tersebut. Sehingga memberikan kemudahan kepada kita maupun orang lain untuk lebih cepat memahami yang kita maksud. Biasanya kalau menggunakan diagram-diagram itu Bapak Ibu kita lebih mudah memahaminya daripada hanya membaca dari sekian banyak paragraf. Oleh karena itu cara setiap orang mungkin berbeda-beda. Tapi kalau saya modelnya seperti itu. Kemudian kalau misalkan ada implikasi, implikasinya bisa sebagai sebuah rekomendasi bagi pihak tertentu. Kalau dalam penelitian kualitatif cenderung kami menghindari hal-hal yang sifat negatif. Misalkan dengan hasil penelitian ini kami berharap misalkan bahwa pihak sekolah agar senantiasa terus-menerus melakukan program tersebut karena bermanfaat. Kami tidak mengambil dari aspek negatif. Oh, ternyata misalkan kalau negatif itu eh, pelaksanaan program parenting education di sekolah itu tidak. Nah, kata-kata tidak, kata-kata negatif yang akan kita munculkan di situ dalam penelitian itu biasanya kami hindari. Kita lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat positif untuk menguatkan atau untuk coba membangun eh, kesan bahwa penelitian itu memang secara eh, manfaat itu memang implikasinya secara praktis akan ada dampaknya bagi sekolah itu sendiri. Itu sebenarnya lebih mengarah kepada gaya kita untuk menyampaikan sebuah hasil temuan dan implikasinya kepada pihak tertentu yang memang memiliki kepentingan terhadap hal tersebut. Seperti itu mungkin, atau boleh direspon balik kalau memang melalui chat nanti. Silakan dulu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin untuk Bapak, mohon maaf, untuk Bapak Iwayan Picapatrayasa bisa melakukan feedback atau bisa menghidupkan audio dan videonya jika ingin melakukan diskusi kembali dengan narasumber. Baik, Bapak, di sini juga ada pertanyaan lagi dari Ibu Rima Melati. Pertanyaannya, apakah membuat artikel itu sama dengan rangkuman dari sebuah penelitian? Baik, membuat artikel itu apakah sama dengan membuat artikel penelitian? Kalau kita katakan sama, mungkin hampir hampir sama ya, karena sumber sebuah artikel yang akan kita publish itu memang dari hasil penelitian yang kita susun dalam bentuk laporan penelitian, yang kemudian kita ambil sebagian atau seluruhnya, yang kita rangkum atau kita persingkat bahasanya sesuai dengan template yang digunakan oleh jurnal tersebut. Tetapi ada juga bahwa artikel itu karena tidak bersumber dari sebuah laporan penelitian, hanya bersifat sebuah studi pustaka yang coba dikumpulkan dari beberapa referensi yang tersedia di dalam bentuk cetak maupun file yang ada di internet. Kemudian kita combine untuk menemukan sebuah makna dari beberapa referensi tersebut. Ya bisa jadi itu tidak sama dengan rangkuman dari sebuah laporan penelitian. Bisa jadi atau boleh dari sebuah rangkuman penelitian, laporan penelitian, boleh juga bukan dari laporan penelitian, artinya mungkin metode dalam penyusunan artikel tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu dalam bentuk kajian literatur, kajian pustaka, dan lain sebagainya, yang memang tidak harus eh, membuat laporan penelitiannya. Begitu kira-kira.
Silakan dulu. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dan responnya. Baik, saya akan bacakan kembali ini pertanyaan dari Bapak Muzaini. Di sini pertanyaannya, Mm-mm. misalkan kita menggunakan metode studi pustaka terkait dengan tema penelitian kita. Lalu kita membahas kasus praktik pembelajaran di sebuah sekolah, hasilnya sebuah deskripsi hasil penelitian. Apakah hasil karya ini bisa dikategorikan penelitian kualitatif? Seperti itu, terima kasih. Silakan Pak, bisa langsung dijawab. Baik, dari Muzaini ya. Untuk penelitian dari Muzaini Pelupuh ya, dulu. Oke Pak, benar. Eh, untuk penelitian sederhana, misalnya menggunakan metode studi pustaka terkait dengan tema penelitian kita, lalu kita membahas kasus praktik, praktik ya, kasus praktik pembelajaran di sebuah sekolah, hasilnya sebuah deskripsi hasil penelitian. Apakah hasil karya ini bisa dikategorikan penelitian kualitatif? Ini dua hal yang berbeda, Pak Muzaini, kalau saya memahami ya. Nah, nanti kita boleh lagi diskusikan. Kalau studi pustaka itu ada gejala yang secara umum ingin kita buat konsepnya. Sedangkan penelitian yang berdasarkan gejala yang ada di sekolah untuk kita coba deskripsikan. Eh, ini bisa jadi penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Artinya ada gejala di lingkungan kita, kemudian kita coba angkat menjadi sebuah penelitian, kita ambil beberapa sumber referensi untuk mendukung apa namanya hal tersebut, fenomena tersebut, kita kemas dalam sebuah sebuah penelitian itu agak berbeda dengan studi pustaka. Kalau studi pustaka kita mengumpulkan beberapa referensi terkait dengan yang ingin kita bangun konsepnya, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang fenomenanya ada, kemudian kita ingin selesaikan, menurut saya sebaiknya dilakukan aja langsung penelitian dengan proses wawancara. Kemudian hasil referensi atau penelusuran beberapa referensi yang digunakan untuk mendukung teori tersebut, landasan teori tersebut untuk memperkuat kita dalam mengumpulkan informasi dari informan tersebut. Karena dalam penelitian kualitatif tidak berarti ketika kita turun penelitian itu kita lepas dari sebuah teori. Tidak seperti itu. Maksudnya lepas dari sebuah teori itu adalah seorang peneliti kualitatif tidak membawa angket, tidak menyiapkan kuesioner khusus yang berisi item pertanyaan secara struktur, tidak. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak tertulis, tetapi dia paham betul ketika dia sudah berbicara tentang seseorang, ketika dia sudah melakukan wawancara dengan seseorang, maka konsep itu dijadikan sebagai panduan dia biar tidak terlalu jauh berbicara tentang fokus atau yang akan diselesaikan. Oleh karena itu, sebaiknya kalau memang ingin lebih dalam kajiannya, saya rasa lakukan saja menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian referensi yang dikumpulkan tadi itu dijadikan sebagai bahan untuk menggali secara lebih dalam, tetapi tidak dalam bentuk kuesioner atau daftar pertanyaan, cuma sebagai penguat ketika kita ingin menggali lebih dalam. Ibaratnya kalau kita ingin berbicara seseorang dengan seseorang itu, topiknya akan paham betul. Kayak seorang pewawancara di TV itu, ketika mereka membahas tentang suatu kasus, yang akan mereka bicarakan itu memang mereka tidak susun pertanyaan itu. Tetapi hal yang berkaitan tentang yang akan dibahas itu, mereka sudah paham secara konseptual. Dia tidak lepas-lepas betul dari konsep kajian teori-teori tersebut. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami waktu kami mendalami tentang penelitian kualitatif ini. Jadi tidak tidak lepas begitu saja, tidak blank maksudnya, tetapi dia kuasai dulu konseptual secara umum,
ketika dia berbicara tentang atau menggali informasi kepada informan kunci utama, mereka akan menggunakan konseptual secara umum itu untuk tidak keluar dari topik atau fokus eh, informasi yang akan mereka gali ke responden atau ke informan. Begitu? Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, di sini mungkin ada pertanyaan terakhir dari Ibu Tri Astuti. Di sini yang ditanyakan bagaimana langkah-langkah untuk membuat penelitian seperti itu Pak. Mungkin dari awal langkah-langkah apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat penelitian seperti itu. Nah, kalau guru TK ini Bapak Ibu banyak sekali hal yang bisa dikaji. Saya kebetulan sangat konsen beberapa penelitian saya banyak yang bersentuhan dengan pendidikan anak usia dini. Kita melihat banyak sekali kalau kita sebut masalah, ada juga beberapa keunikan di dalam penelitian di dalam penelitian di anak usia dini. Baik mungkin kita kita baik dari aspek dalam pembelajaran di TK atau PAUD secara umum itu memang berbeda dengan di SD maupun SMP. Nah, kalau saya lebih banyak itu mengkaji tentang aspek keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Karena kita paham betul bahwa pendidikan di PAUD atau di TK itu ada beberapa miss yang sering membuat guru dan orang tua itu berbeda pandangan. Kalau konsep dalam pendidikan di PAUD itu adalah bagaimana anak itu belajar dan bermain. Mereka senang belajar dan bermain. Sedangkan orang tua ingin anaknya kalau sudah sekolah, dia harus bisa baca, dia harus bisa nulis, bisa berhitung. Itu yang kadang-kadang diminta oleh orang tua. Nah, itu menjadi sebuah topik juga untuk dikaji. Bagaimana seorang orang tua itu memiliki pemahaman yang sama antara guru dengan orang tua dalam proses pendidikan. Maka beberapa kajian tentang parenting education ini perlu diterapkan. Bisa menjadi sebuah PTK misalkan Bapak Ibu. Bagaimana membuat tindakan eh, kepada kepada orang tua agar mereka memiliki kesamaan pandangan. Bisa jadi mungkin saat kita ingin menyiapkan penelitian disampaikan bahwa Bapak Ibu mohon nanti saya mau melakukan penelitian, tolong dibantu dijawab kuesionernya. Misalkan kalau penelitian-penelitian yang berkaitan tentang yang kuantitatif bisa nanti PTK-nya. Ataupun penelitian-penelitian yang lain yang berkaitan tentang alat peraga edukasi misalkan yang mungkin selama ini ada ide-ide dari guru untuk coba menggunakan beberapa AP yang kira-kira sangat aman bagi anak-anak ketika belajar di di sekolah. Itu mungkin ada kreasi atau ada apa namanya kreativitas daripada guru untuk membuat itu. Nah, itu bisa diuji coba. Kemudian apakah dengan apa yang kita buat itu ada sebuah perbaikan pembelajaran di situ. Itu bisa juga nanti dibuat menjadi judul penelitian. Contohnya judulnya misalkan penggunaan alat peraga edukasi menggunakan bahan bla 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 dalam membangun eh, minat belajar anak misalkan. Tetapi bisa juga nanti dikombin dengan beberapa istilah yang lain yang lebih kekinian. Kemudian ada juga problem Bapak Ibu dalam dalam penelitian di TK ini, terutama tentang eh, anak yang tidak bisa lepas dari gadgetnya atau Androidnya. Itu bisa Bapak Ibu coba mengambil beberapa tema bagaimana sih cara mengurangi ketergantungan eh, anak terhadap gadget melalui program parenting misalkan. Atau sebuah eh, apa namanya antara grup orang tua dan guru
itu mencoba beberapa ide-ide yang kira-kira nanti diuji coba. Nah, saya teringat beberapa kegiatan dalam penelitian itu ada sering kita dengar dengan penelitian best practice. Best practice ini Bapak Ibu itu tidak selalu eh, direncanakan di awal. Tetapi ada beberapa pengalaman hebat Bapak Ibu, pengalaman baik Bapak Ibu, yang selama ini masih kita ingat proses itu sehingga kita bisa menyelesaikan masalah. Masalah-masalah dalam pendidikan yang ada di sekolah, dan anak itu sekarang menjadi anak yang berhasil atau nilainya semakin tinggi. Itu bisa dibuat sebagai back practice atau pengalaman baik Bapak Ibu selama sebagai guru pada topik atau kegiatan tertentu. Nah, itu tidak perlu melalui proses penyusunan laporan, membuat proposal dan sebagainya. Tetapi ketika kita sudah melaksanakan praktik baik itu, kemudian kita mulai menyusun. Nah, mungkin Bapak Dr. Suwardi itu yang sering melakukan kegiatan apa namanya pelatihan best practice itu sangat menarik dan penting juga ketika ada pengalaman hebat baik Bapak Ibu ditulis dalam sebuah karya ilmiah, dipublikasi dan dibaca, ditiru lagi oleh orang lain tentang langkah-langkah yang kita lakukan sehingga kita berhasil melaksanakan pembelajaran, itu kan akan bermanfaat juga bagi orang lain yang akan mengulangi hal yang sama dengan langkah-langkah tersebut. Dan kalau disusun dalam sebuah kerangka karya ilmiah itu diakui sebagai sebuah poin atau nilai atau sebagai syarat dalam kenaikan pangkat. Dan kami juga beberapa kali coba menulis praktik baik, best practice. Kalau di perguruan tinggi, kami melakukan beberapa kegiatan-kegiatan ternyata berhasil dan kami catat proses itu sehingga menjadi sebuah karya ilmiah. Dan langkah-langkahnya kami sampaikan, ini loh kami sampai sampai pada tahap itu. Eh, itu nanti topiknya yang lain jika memang ingin kaji secara lebih mendalam tentang best practice. Tapi itu juga bagian dari penelitian sederhana dalam penelitian kualitatif, dalam pendekatan penelitian kualitatif. Saya rasa untuk TK, Bapak Ibu, banyak hal-hal yang coba Bapak Ibu pernah lakukan dan berhasil dicatat, kemudian didokumentasikan, atau masih tersimpan dalam ingatan kita, atau masih ada beberapa file yang berkaitan tentang itu, kemudian disusun dalam sebuah karya ilmiah back practice dengan judul yang nanti agak unik begitu. Boleh kita diskusikan pada chat nanti kalau memang ingin lebih memperdalam itu. Silahkan mungkin ada lagi Mbak Lulu. Baik, di sini ada dua pertanyaan lagi, Pak. Di sini dari Ibu Rosmawati, pertanyaannya kita sudah punya artikel tahun lalu, apakah masih bisa sekarang untuk diterbitkan? Dan saya bacakan untuk pertanyaan terakhir, mungkin Pak, untuk penelitian kualitatif berapa banyak teori yang harus diambil dari para ahli? Maka Pak bisa langsung dijawab. Baik, untuk penelitian tahun lalu ada beberapa memang secara konseptual atau kajian itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Yang masih relevan misalkan Baik Bapak Ibu, mohon maaf mungkin narasumber kami terkendala sinyal sehingga suaranya keadaan hilang. kita yang Baik, dulu sudah itu kembali. menjadi ya itu menjadi sesuatu yang agak susah, agak sulit. Nah, karena itu masih relevan dengan saat ini, Bapak Ibu, kemudian kalau ditulis lagi, kita bisa menambah beberapa bagian pada eh, pembahasan untuk memperkaya bahwa artikel ini walaupun dilaksanakan tahun kemarin, tetapi kita menggunakan referensi terbaru sehingga mendukung bahwa secara teoritis ada beberapa hal yang dimasukkan teori-teori baru, pendukung-pendukung baru, penguat-penguat baru di dalam pembahasan sehingga terlihat bahwa penelitian kita ini masih
masih pure, masih masih baru, masih update begitu. Itu sih strateginya. Saya atau beberapa teman yang lain juga kadang penelitiannya 3 tahun yang lalu. Kami coba angkat, kemudian kami tambah dengan beberapa referensi terupdate terkini. Oh, ternyata masih relevan ya penelitian saya ketika saya bandingkan dengan beberapa penelitian terkini begitu. Sehingga ketika saya coba membuat pembahasan, oh ternyata masuk dan kita kirim di beberapa jurnal, mereka terima dan dianggap itu memang masih bagus dan harus bisa diterima untuk dipublish. Kemudian yang terakhir tadi, Mbak Nurul, kenapa? Untuk yang Kualitas. terakhir tentang penelitian kualitatif, berapa banyak teori yang harus diambil daripada ahli? Nah, kita bisa presentasikan kalau untuk dari beberapa ahli. Kalau dalam penelitian, terutama ketika menyusun sebuah artikel itu, diupayakan itu yang lebih banyak dari sumber artikel juga. Jadi dari beberapa penelitian-penelitian, karena penelitian itu menunjukkan bahwa ada kebaruan di situ, ada keunikan. Referensi yang seharusnya lebih banyak atau secara persentase itu ya persentasenya lebih banyak eh, jurnal yang digunakan di dalam menyusun sebuah eh, artikel artikel tersebut. Karena ini ketika kita menyusun dengan hanya menggunakan referensi buku, kelihatannya buku itu mungkin cukup lama, tapi kalaupun baru boleh. Cuma disarankan biasanya kalau guru-guru kami itu menyarankan untuk mana ini penelitian artikelnya begitu. Mana ini artikel-artikel kok cuman buku referensi, apalagi hanya sumber dari blog di internet begitu. Mereka tidak begitu senang kalau lebih banyak menggunakan buku atau sumber-sumber postingan di berita, di di blog begitu di internet, tapi mereka ingin menggunakan viewer dari beberapa jurnal yang upayakan lebih banyak dari jumlah referensi yang dari sumber dari buku. Kalau mengenai banyak itu sangat tergantung Bapak Ibu. Tapi jangan kurang dari 15 lah daftar referensinya. Kalau ketika membuat artikel itu isinya hanya 4-3 referensi dan itu hanya dari buku, kadang-kadang eh, kita dianggap hanya copy paste nanti. Tapi ketika kita menyandingkan dengan beberapa banyak sumber referensi, oh berarti diolah betul bahwa artikel yang disusun oleh orang ini mencoba meramu atau merangkai dengan beberapa sumber lain sehingga muncul beberapa kebaruan, viewer, update di situ. Karena penelitian itu memang dia harus yang terdepan di ujung tempatnya. Kalau kalau hanya menggunakan beberapa referensi, cenderung kita kayaknya masih lemah begitu, lemah ketika dalam membuat narasi atau eh, uraian di dalam artikel maupun untuk menyatakan bahwa artikel kita ini bagus, kuat, hanya didukung 2, 3, 4 eh, apa namanya referensi, lemah jadinya. Tapi kalau banyak itu semakin senang itu ketika seorang pembaca maupun tempat kita publish mempublikasi artikel. Dan saya berusaha untuk memperbanyak sumber artikel itu. Karena itu yang menunjukkan bahwa ternyata kita tidak hanya baca 1-2 artikel, tapi banyak artikel yang kita gunakan ketika menyusun artikel kita juga. Dari artikel orang yang sebelumnya dipublish. Jadi kalau hanya ya dari artikel sebelumnya. Nah, itu juga yang banyak dipertimbangkan oleh para pengelola jurnal. Mereka akan selalu mengecek berapa persentase kesamaan artikel yang kita buat. Kalau lebih di atas 25%, biasanya mereka akan suruh merevisi. Nah, nah, itulah yang kadang-kadang banyak di antara kita, Bapak Ibu, yang membuat artikel kita itu banyak ditolak karena tingkat kesamaannya dengan artikel atau tulisan orang lain itu terlalu banyak.
Nah, itu nanti ada beberapa hal yang mungkin strategi atau teknis sehingga yang kita buat ini tidak terlalu banyak kesamaannya. Pak Dr. Suwardi biasanya paham tentang hal itu. Seperti itu jawaban saya, mungkin nanti boleh di kita chat, boleh di grup, boleh juga secara personal di eh, WA saya biar lebih spesifik misalkan begitu. Begitu Mbak Dudu. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga Bapak Ibu yang bertanya pada kolom chat dapat dimengerti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kami pada malam hari ini. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya dengan narasumber, saya akan persilahkan kembali karena malam hari ini merupakan sesi terakhir untuk diskusi melalui WA Zoom, Bapak Ibu. Mohon maaf melalui Zoom meeting. Bapak Ibu bisa melakukan raise hand pada Zoom meeting Bapak Ibu atau perangkat Bapak Ibu, sehingga nanti bisa melakukan feedback dengan narasumber dan berdiskusi secara langsung. Namun jika memang tidak ada, mungkin saya akan persilahkan kembali ke narasumber untuk memberikan, em, mohon maaf, untuk memberikan materi terakhir atau closing statement tentang tema kita pada malam hari itu, bagaimana penelitian kualitatif sederhana dalam pendidikan. Silahkan Bapak, saya silahkan kembali. Baik, dalam penelitian itu bukan saja dilihat bahwa bagusnya judul polesan judul tersebut, tetapi setidaknya memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, penelitian ini baru. Karena kalau masih meneliti yang lama-lama itu buat apa? Yang kedua, penelitian yang kita lakukan ini adalah unik. Bisa jadi pure, karena ini hal yang baru yang akan membuat sebuah teori itu menjadi lebih eh, luas eh, cakupannya karena mengembangkan teori. Yang ketiga, bermanfaat Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu melakukan penelitian sekedar hanya melakukan penelitian dan tidak ada manfaatnya. Kalau penelitian yang kita lakukan itu sekedar untuk iseng-iseng kan juga eh, lucu juga. Jadi memang ada manfaatnya, baik itu untuk mungkin untuk kenaikan pangkat, mungkin juga untuk menyelesaikan studi skripsi, studi sarjana, S2, bahkan S3. Maka manfaatnya penelitian itu apa begitu? Yang keempat yang paling penting Bapak Ibu, bahwa penelitian itu harus bisa diteliti. Kalau tidak bisa diteliti, jangan diteliti Bapak Ibu. Karena ada beberapa yang saya temukan ya, teman-teman saya ketika melakukan penelitian, judulnya bagus, unik, bermanfaat, tapi tidak bisa diteliti. Tidak bisa diteliti maksudnya di sini, mungkin karena responden yang akan mereka teliti itu tidak bisa dijangkau oleh yang bersangkutan. Bisa juga karena terlalu luas cakupannya, sehingga tidak selesai-selesai penelitian itu. Maka biasanya dosen-dosen kami dulu itu mengatakan penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai. Bukan penelitian yang bagus judulnya, susah mengambil datanya, kemudian bagus polesan judulnya dan lain sebagainya. Tetapi penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang selesai. Kalau dalam penelitian kualitatif, maka cari penelitian kualitatif yang sederhana, yang kira-kira memang memiliki dampak implikasi baik kepada Bapak Ibu semuanya. Sehingga baik untuk meningkatkan apa namanya kegiatan pekerjaan di tempat Ibu maupun untuk karir Bapak Ibu. Itu pesan saya dan sebagai pengingat bagi saya juga. Begitu Mbak Lulu. Suara Anda Baik, ya. baik. Terima kasih Bapak atas closing statement-nya Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kami bahwa penelitian penelitian itu harus yang baru, terus unik, bermanfaat, dan yang paling penting adalah selesai. Karena seperti yang sudah dikatakan oleh narasumber kami Bapak Ibu, karena bagaimanapun penelitian itu bagus dari segi judul dan sebagainya, jika tidak selesai maka tidak akan disebut dengan penelitian seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan kita pada malam hari ini kita akan cukupkan pada sesi kedua malam hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tadi terlambat masuk, tidak perlu khawatir.
Karena kegiatan kami ini kami rekam Bapak Ibu. Dan nanti link rekamannya akan kami kirimkan di WA Group. Baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini, saya izin menginformasikan terkait dengan jadwal diklat kita Bapak Ibu. Yang pertama, jadwal diklat kita yaitu 2 hari untuk Zoom meeting, yaitu pada tanggal 14 dan 15. Dan malam hari ini merupakan sesi kedua atau sesi terakhir Bapak Ibu. Dan besok kami akan membuka WA Group untuk diskusi interaktif. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya langsung dengan narasumber di WA Group terkait materi dengan penelitian kualitatif sederhana dalam pendidikan. Kami akan membuka WA Group sampai dengan hari Minggu untuk diskusi interaktif dengan narasumber sesuai dengan jadwal diklat yang sudah kami kirimkan di WA Group Bapak Ibu. Dan untuk kegiatan kita pada malam hari ini Bapak Ibu diselenggarakan oleh Guru Cendekia Indonesia. Dan semoga setelah selesai dengan kegiatan ini, Bapak Ibu dapat menghasilkan karya nyata seperti dengan mutu kami di Guru Cendekia, yaitu berkarya nyata untuk pendidikan. Baik Bapak Ibu, mungkin akhir kata, semoga kita dapat bertemu di diklat selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber pada malam hari ini yang sudah memberikan materi dan ilmunya tentunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti Zoom meeting kita dari awal hingga akhir. Baik, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.